Selamat siang semuanya. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tahapan normalisasi dari bentuk tidak normal menjadi tahap normal yang pertama atau 1NF, 2NF, 3NF, BCNF atau 4NF atau sampai tahap yang kelima tabel sudah tidak dapat dinormalisasi lagi. Oke, di sini terdapat tabel nama mahasiswa, atribut NIM juga, beberapa atribut ya, atribut tanggal lahir, kode MK, nama MK, SKS, nilai. Nama MK itu adalah nama mata kuliah, kode MK lah kode mata kuliah. Di sini sampai atribut bobot. Nah, di sini kita bisa lihat Andika dia mengambil 2 mata kuliah, basis data dan manajemen. Jadi kita tulis kode mata kuliahnya BS 100 dan MT 100. Dia mendapatkan nilai basis data 85, nilai manajemennya 79, dan bobot dan hurufnya. Sudah diberikan informasinya di sini. Kemudian Joanna. Di sini Joanna dia mengambil 2 mata kuliah, robotika dan manajemen. Robotika dia mendapatkan nilai 70, manajemen dia dapat nilai 60 nih, Pak. Nah, jika kita lihat strukturnya, di sini pada atribut nama mata kuliah ini bernilai banyak ya. Si Andika mengambil 2 mata kuliah, jadi ditulis di sini 2 nilai. Kemudian di sini Joanna dia memiliki 2 nilai pada atribut nama mata kuliahnya. Nah, kalau dikatakan tabel ini apakah bisa? Bisa. Tapi tentunya kita akan kesulitan jika kita ingin menambahkan Joanna jika dia menambah mata kuliah yang baru, misalnya pemrograman, atau enggak menambah mata kuliah akuntansi, pasti akan kesulitan. Jadi kita perlu membuat record baru atau baris baru. Jadi atribut itu harus bernilai 1 atau nilainya 1 atau bersifat atomik. Kalau seperti ini kan namanya atributnya bernilai banyak atau multi value namanya. Multi value. Ini namanya multi value. Jadi dalam proses normalisasi tahap pertama atau 1NF, syaratnya itu adalah atribut harus bersifat atomik atau bernilai 1 dan tidak boleh bernilai banyak seperti ini. Nah, pertanyaannya, apakah bisa saya buat kolom ke samping, Bu? Oke, jadi seperti ini ya maksudnya. Kolom ke samping, karena dia mengambil 2 mata kuliah, kita tuliskan kode mata kuliah pertama, kode mata kuliah kedua. Tuh. Jawabannya adalah, pertanyaannya apa boleh? Jawabannya bisa. Asalkan memang masing-masing mahasiswa itu memang mengikuti 2 mata kuliah saja. Jadi ada batasnya sampai 2 mata kuliah saja. Jadi kita akan buat ke samping. Dari kode mata kuliah pertama, kode mata kuliah kedua, nama mata kuliah pertama, nama mata kuliah kedua, SKS-nya, nilainya, dan bobotnya juga 2 masing-masing ya. Bisa. Tapi pertanyaannya, apakah masing-masing mahasiswa itu hanya mengikuti 2 mata kuliah? Tentunya tidak kan. Kalian pasti akan mengikuti banyak mata kuliah sampai kalian memenuhi 144 SKS perkuliahan. Jadi jawabannya adalah nggak mungkin kalian, misalnya kalau kalian mengikuti 20 mata kuliah misalnya, nggak mungkin kalian tulis kode MK1, kode MK2, kode MK3 juga sampai 20. Kan nggak mungkin. Nggak kebayang kalau kalian membuat sampai kode MK20. Memanjang ke samping seperti itu. Jadi solusinya adalah kita membuat baris baru. Jadi tinggal kita copy saja ini namanya. Kita copy, kita buatkan yang baru. Jadi tabel yang di atas itu tidak normal, jadi kita buatkan normalisasi tahap pertama atau 1NF ya namanya. Andika. Jadi harus bernilai 1. Tidak boleh multi value.
seperti ini. Tiga di sini 85 79. Semuanya harus bersifat atomik ya. 3,5. Demikian juga dengan data yang lainnya. Kemudian Joanna dia mengambil mata kuliah RB 103. Itu robotika. SKS-nya 3, nilainya 70. Hurufnya B. Bobotnya B itu 3. Kemudian Joanna mengambil mata kuliah lagi MT 100 manajemen. SKS-nya 3, nilainya 65. Hurufnya BC, bobotnya 2,5. Nah, pada tahapan normalisasi yang pertama atau 1NF, semua datanya, semua atributnya sudah bersifat atomik ya, kayak gini. Oke. Kemudian lanjut ke normalisasi tahap kedua atau 2NF namanya. Kita tulis 2NF. Untuk tahapan normalisasi 2NF itu adalah kita memecah. Di sini kan ada redundansi ya, di sini ada Andika, Joanna, ini semuanya double. Nah, kita harus pecah atau kita uraikan atau kita dekomposisi menjadi beberapa tabel. Kenapa? Coba kita bayangkan ketika saya mau menambahkan data Joanna, misalnya mau mengambil Joanna NIM 1003, tanggal lahir 13.03.2002. Dia mengambil mata kuliah, misalnya saya mau inputkan Joanna mengambil mata kuliah baru, itu saja, misalnya MS 101 akuntansi. Jadi saya ingin menambahkan data itu saja, otomatis data ini jadinya kosong, data nilainya kosong. Seperti itu. Misalnya saya ingin menambahkan data mahasiswa baru. Jadi namanya misalnya Dewi, NIM-nya 1004, tanggal lahirnya 2003. Jadi ada Dewi 1004, 13.03 April misalnya ya, 2002. Dia kelahiran 2002. Jika saya ingin menambahkan data mahasiswa baru aja, nama mahasiswanya Dewi, NIM, tanggal lahir, jadi strukturnya seperti ini. Kode MK-nya kosong, nama MK-nya kosong, kayak gitu. Ini namanya anomali. Jadi penyimpangan ketika kita menambahkan datanya. Jadi kita harus pecah untuk menghindari adanya anomali seperti ini. Ini tidak boleh di dalam database seperti ini, nggak boleh. Jadi kita harus pecah. Nah, bagaimana cara memecah tabel menjadi beberapa tabel? Kita harus tahu dulu ketergantungan fungsionalnya. Jadi atribut yang satu, ini atribut, ini atribut, ini atribut, ini atribut, 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 atribut. Atribut yang satu, apakah memiliki ketergantungan dengan atribut yang lainnya? Jadi syaratnya adalah atribut A misalnya menentukan, itu simbolnya seperti ini, menentukan atribut B. Artinya atribut B ini memiliki ketergantungan dengan atribut A. Oke, kita udah tahu notasi ketergantungan fungsional atau functional dependency-nya. Sekarang kita cek dari tabel ini.
atribut mana yang memiliki ketergantungan dengan atribut yang lainnya? Nama mahasiswa. Di sini ketika namanya Andika, NIM-nya pasti 1001. Tanggal lahirnya juga seperti ini, sama ya. Baris pertama sama baris kedua ini sama. Kemudian kita cek Joanna. Nama mahasiswanya Joanna, NIM-nya 1003. Tanggal lahirnya pasti seperti ini. Jadi sama ya barisnya ya. Ketika NIM-nya 1003, pasti nama mahasiswanya Joanna. Nah, di sini ada kesamaan. Datanya sama di sini. Di sini juga barisnya sama. Ketika NIM-nya 1003, namanya pasti Joanna. Ketika NIM-nya 1001, namanya pasti Andika, kayak gitu. Dari sini kita bisa lihat, kalau NIM-nya 1002, dia namanya Joni. Kalau NIM-nya 1003, namanya Jona. Jadi bisa kita lihat, kalau NIM ini, atribut NIM ini menentukan nama mahasiswa. Oke. Jadi nama mahasiswa ini bergantung dengan NIM-nya. Seperti itu. Jadi NIM, kalau NIM-nya 1001 pasti nama mahasiswanya Andika. Kalau NIM-nya 1003, nama mahasiswanya pasti Joanna, kayak gitu. Nah, sekarang kita cek tanggal lahir. Tanggal lahir ini juga memiliki ketergantungan dengan Andika, dengan nama mahasiswa. Jadi di sini NIM ini memiliki ini menentukan nama mahasiswanya. Nama mahasiswa ini ketergantungan dengan NIM-nya. Kemudian kalau NIM menentukan nama mahasiswa, kemudian nama mahasiswa ini menentukan tanggal lahirnya, kayak gini. Nama mahasiswa, saya tulis di bawah saja. Nama mahasiswa menentukan tanggal lahirnya. Nah, kalian masih ingat kan ketergantungan fungsional transitif? NIM menentukan nama mahasiswa menentukan tanggal lahirnya. Jadi bisa kita simpulkan kalau NIM ini menentukan tanggal lahir juga. Tanggal lahir juga. Oke, jadi di sini NIM ini menentukan mahasiswa dan NIM juga menentukan tanggal lahirnya. Oke, kita tulis ketergantungan fungsionalnya, jadinya NIM ini menentukan nama mahasiswa dan tanggal lahir. Seperti itu. Jadi ketergantungan fungsional yang pertama adalah ini. Ini ya, NIM ini menentukan nama mahasiswa dan tanggal lahirnya. Kemudian kita cek lagi. Nah, berarti antara NIM, nama mahasiswa, tanggal lahir, kita buatkan tabel baru lagi. Karena mereka memiliki keterkaitan dengan NIM. Jadi kita buatkan dia tabel baru lagi, NIM. Kemudian ada nama mahasiswa, kemudian ada tanggal lahir. Kita copy aja ya. 1001. NIM-nya 1001, nama mahasiswanya Andika, tanggal lahir. Kemudian ada Joni. Ada Joanna. Joni 1002, Joanna 1003. Nah, pertanyaannya, kenapa tidak ditulis Andikanya 2 kali, tapi kenapa hanya 1 kali? Kalau di sini, ini kita buatkan namanya tabel baru.
tabel baru yang berisi NIM, nama mahasiswa, tanggal lahir. Kita namakan namanya TB MHS atau tabel mahasiswa ya. Saya singkat TB mahasiswa. Ini tabel mahasiswa ini di dalam database ada 2 kriteria, yaitu tabel master dan tabel detail. Nah, tabel master ini itu ciri-cirinya adalah dia independen, dia tidak bergantung dengan tabel lainnya. Ini namanya tabel master. Tabel master mahasiswa. Karena dia bersifat independen. Jadi kita bisa menambahkan data atau mendelete data melalui NIM-nya. Misal saya mau tambah data baru, NIM-nya 1004, misalnya Dewi, misalnya tanggal lahirnya sekian-sekian. Seperti itu. Jadi lebih mudah. Seperti itu. Nah, di sini primary key-nya itu adalah NIM. Syarat dari primary key adalah dia harus bersifat unik, tidak boleh kosong, dan harus beda, nggak boleh sama. Jadi nggak mungkin di sini ada 1001, ini nggak boleh kayak gini, karena dia bersifat primary key. Karena dia primary key. Jadi saya tulis ya kodenya di sini primary key, PK kayak gitu ya, primary key. NIM-nya adalah PK. Oke. Kenapa saya tidak tulis Andika lagi di bawahnya? Jadi saya tulis sini 1001 Andika bla 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 11. Kenapa? Karena di setiap tabel itu harus memiliki primary key. Nah, yang saya jadikan primary key di sini adalah NIM-nya, yaitu sebagai primary key. Jadi kalau syarat primary key itu nggak boleh double kayak gini nih, nggak boleh kayak gini. Jadi harus tulis salah satu. Karena NIM-nya Andika itu 1001. Itu udah mewakili informasi Kak Andika. Kemudian tanggal lahirnya berapa, nama mahasiswanya siapa. Kayak gitu. Jadi kita tulis cukup satu saja. NIM 1001 siapa namanya? Andika. NIM 1002 siapa? Joni. NIM 1003 Joanna. Kayak gitu. Jadi bisa kita hapus kalau double, kalau sama. Jadi cukup satu aja kita tulis. Ini namanya tabel master mahasiswa. Atau kita singkat TB mahasiswa. Ini udah kita buat tabel master mahasiswa. Atau kita singkat TB mahasiswa. TB MHS. Oke. Kemudian kita cek lagi. Apakah masih ada yang memiliki ketergantungan fungsional? Atribut yang satu memiliki ketergantungan dengan atribut lainnya, bisa kita cek. Di sini BS 100 basis data. Ada MT 100 manajemen. Ya, kemudian di sini ada MT 100 juga manajemen. Kemudian SKS-nya, SKS mata kuliah itu tetap ya 3. Ini juga 3.
Berarti dari sini bisa kita lihat kalau ada ketergantungan fungsional namanya. Jadi ketika kode mata kuliahnya MT100, nama mata kuliahnya pasti manajemen, dan jumlah SKS-nya adalah 3. Ini sama yang di sini, berarti dia memiliki ketergantungan fungsional. Jadi kita tuliskan di sini kode MK itu menentukan nama MK-nya. Dan SKS-nya juga. Karena kode MK juga menentukan nama MK, kode MK juga menentukan SKS-nya. Jadi SKS dan nama mata kuliah ini memiliki ketergantungan dengan kode MK kayak gitu. Oke. Jadi kita tinggal buatkan tabelnya, tabel baru. Jadi kita copy aja ini ya. Jadi ini ada kode MK. Oke, kode MK di sini syarat dari primary key adalah harus unik, tidak boleh kosong, dan harus beda. Dia tuh menentukan data yang lainnya. Jadi kalau kita panggil nih BS 100, berarti nama mata kuliahnya basis data. Jumlah SKS-nya adalah 3. Kalau saya panggil IN 102, nama mata kuliahnya bahasa Inggris, SKS-nya jumlahnya 2, seperti itu. Jadi ini unik. Kode MK ini, kode mata kuliah ini harus unik dan tidak boleh sama. Ini kita namakan tabel ada kode MK, nama mata kuliah, SKS, kita namakan ini tabel mata kuliah. Ini tabel master ya, karena syarat dari tabel master itu harus independen dan tidak ada ketergantungan dengan tabel lainnya. Tabel master. Ini saya simbolkan dengan TBMK misalnya. TBMK itu tabel mata kuliah. Oke. Nah, kita udah pecah nih jadi 2 tabel. Nah, sekarang di sini masih ada nih nilai huruf dan bobot. Di sini kita cek lagi. Kemudian tadi ada NIM. Jadi, apakah NIM ini menentukan nilai? Iya. NIM menentukan nilai. Tapi tidak NIM saja, tapi ada mata kuliah juga, kode mata kuliahnya. Jadi yang menentukan nilai itu adalah mahasiswa mana yang mengikuti mata kuliah tersebut. Jadi kode mata kuliahnya apa, kemudian NIM mahasiswanya. Seperti itu. Kenapa nggak pakai nama aja Bu, atau nama mata kuliahnya? Karena nama itu kemungkinan ada nama yang double atau ada nama mahasiswa yang double, jadi cukup kita panggil NIM-nya. NIM-nya itu kan udah bersifat primary key. Dan kenapa kita panggil pakai kode MK? Karena di sana kode MK-nya adalah primary key, jadi udah pasti bersifat unik, jadi penanda dalam suatu tabel. Jadi akan memudahkan kita kalau dalam proses pencarian cukup kita panggil NIM-nya saja, kita sudah mendapatkan informasi tentang nama mahasiswanya siapa, tanggal lahirnya. Kemudian cukup kita panggil, misalnya tampilkan kode mata kuliah BS 100, nanti akan berisi informasi nama kuliah BS 100 itu apa, basis data, dan jumlah SKS-nya 3. Jadi cukup kita panggil primary key-nya saja. Jadi atribut primary key-nya mana, kode MK dan NIM. Nah, NIM dan kode mata kuliah di sini menentukan nilainya. Jadi nilai itu tergantung dari NIM mahasiswanya siapa, kemudian mata kuliah yang dia ikuti, seperti itu. Nah, di sini sudah ada ketergantungan.
fungsionalnya. Dari sini kita bisa buatkan ada tabel NIM, kemudian ada tabel kode MK-nya, kode MK, kemudian ada tabel nilainya. Jadi kita buatkan tabel di sini. NIM-nya misalnya 1001. Kode mata kuliah misalnya ini Andika 101, dia mengikuti ini ya. Kita lihat di sini, NIM-nya 101, kode mata kuliahnya BS100. BS100, nilainya Andika berapa? 85. Kemudian di sini ini menentukan hurufnya juga dan bobotnya juga ya. Jadi kita tulis di sini huruf bobot. Copy aja sih. Oke. Kemudian di sini ada nilai 8. Kemudian Andika juga mengikuti NIM-nya Andika berapa? 1001. Dia mengikuti mata kuliah manajemen. Copy. Kode mata kuliahnya nilainya berapa? Andika mata kuliah manajemen 79. Ini 79 ya. Seperti itu. Kemudian ada 1002 bahasa Inggris, itu kodenya IN 102. Nilainya berapa? 81. Kemudian Joanna di sini kode NIM-nya berapa? 1003. Kemudian ini harusnya IN 102. 1003, kemudian ikut mata kuliah robotika manajemen. Copy saja ya biar cepat. Nilainya 70 dan 65. Ini 1003. Oke. Nah, di sini kita lihat ini berisi atribut NIM, kode mata kuliah, nilai, huruf. NIM ini ada di tabel master mahasiswa. Kemudian kode mata kuliah ini ada di tabel master mata kuliah. NIM di sini karena dia primary key di tabel mahasiswanya, berarti di sini namanya foreign key FK. Kita singkat FK, foreign key. Ini juga di tabel mata kuliah dia bersifat primary key, tapi di tabel ini dia bersifat foreign key. FK, foreign key. Oke. Jadi kita namakan di sini tabel karena dia memiliki ketergantungan dengan tabel lainnya, dengan tabel mata kuliah. Kemudian ada NIM-nya di sini, dia memiliki ketergantungan dengan tabel mahasiswa, berarti ini saya namakan tabel detail nilai. Karena berisi nilai mahasiswa dan mata kuliah yang dia ikuti. Tabel detail nilai. Nah, biasanya nih kalau kita mau mencari data,
Untuk mempermudah mencari data, misalnya biasanya saya tambahkan dia primary key-nya atau kolom baru yang menampung primary key. Jadi cukup kita panggil nomornya saja. Di sini saya namakan ID ya, ID nilai. ID nilai. Di sini misalnya saya namakan 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 1, saya tambahkan, saya buat kolom baru. Ini ID nilai ini sebagai primary key. Primary key. Kenapa saya buatkan kolom baru lagi? Jadi gini, misalnya saya mau menampilkan datanya, misalnya saya mau menampilkan datanya Andika. Cukup saya select NIM-nya 1001. Ketika NIM-nya 1001, maka akan muncul hasilnya Andika, misalnya kayak gitu. Nah, misalnya saya ingin menghapus, datanya, cukup saya delete aja. Saya cukup buat perintah seperti ini, delete from, nama tabelnya apa, tabel tb apa, misalnya tb.nilai, where ketika ID nilainya sama dengan 1, kayak gitu. Jadi dalam proses penghapusan data atau pengolahan data itu cukup menggunakan ID nilainya saja. Jadi ID nilai ini adalah penanda dari baris atau record data yang lainnya. Jadi untuk memudahkan saja, seperti itu. Jadi saya buatkan kolom baru, yaitu ID nilai sebagai primary key-nya. Jadi saya buatkan primary key-nya khusus untuk memudahkan dalam membedakan data yang lainnya, baris yang pertama atau baris yang kedua. Seperti itu. Ini tabel detail nilai ya. Kenapa detail? Karena dia bergantungan dengan tabel yang lainnya. Bukan tabel master, tapi tabel detail ini. Oke. Tahap normalisasi yang kedua sudah selesai. Sekarang tahap normalisasi tahap ketiga, yaitu 3NF. Syaratnya yang pertama adalah sudah memenuhi normalisasi tahap kedua atau 2NF dan tidak ada ketergantungan dengan atribut yang satu dengan atribut yang lainnya. Kalau pada tabel normalisasi 2NF ini tidak ada ketergantungan dengan sebagian primary key-nya. Nah, sebagian primary key di sini maksudnya adalah yang ini, kode MK, NIM, ini sebagai primary key. Kita cek sekarang, apakah tabel master mahasiswa ini bisa kita pecah lagi? Udah nggak bisa kita pecah lagi, udah tidak bisa kita dekomposisi lagi, karena dia sudah memiliki primary key. Kita copy aja nih untuk yang 3NF. Oke. Ini kita copy saja. Sudah tidak bisa kita pecah lagi karena udah tabel master. Ya udah jadi tabel master di sini juga, ini tabel master juga tinggal kita copy aja. Dia udah bersifat unik juga ya, udah ada primary key, udah bersifat unik. Udah nggak bisa dipecah lagi atau didekomposisi. Nah, kita cek di tabel detail nilai di sini. Kita cek di sini 1001. Ini udah bebas ya.
udah independen dia nih. Nilai sama huruf. Ketika nilai hurufnya A, bobotnya pasti 4. Ini juga bobotnya 4. Dari sini kita cek kalau masih ada ketergantungan fungsional antar atribut. Jadi kita tulis di sini huruf itu menentukan bobotnya berapa. Bobot. Jadi kita pecah. Cara memecahnya ya dari ketergantungan fungsional nih. Berarti atribut 2 atribut ini akan kita buat tabel baru yang berisi atribut huruf dan bobotnya. Kayak gitu. Ini tinggal kita pecah aja nih. Ini copy aja biar cepat. Oke. Ini namanya tabel master. Bobot ya. Saya namakan itu. Kenapa tabel master? Karena dia independen, dia nggak bergantung sama tabel lainnya. Malahan dia yang akan tabel lainnya akan ketergantungan dengan tabel master bobot ini. TB bobot misalnya. Oke. Ini karena A udah sama, kita bisa hapus aja karena udah sama, udah ada di atasnya, jadi kita hapus aja. Kayak gini. Oke, misalnya saya ingin menambahkan pada tabel bobot ini, tabel master ini, saya mau tambahkan nilai C, itu bisa, bebas, isinya kalian yang menentukan, misalnya nilainya 2, atau saya mau tambahkan nilainya D, itu nilainya 1, kemudian E nilainya 0, itu bebas. Ini bebas kita tambahkan di sini, tidak akan mengganggu tabel yang lainnya. Nah, sisanya adalah tabel detail nilai yang isinya 65. Ini kayak gini. Karena di dalam tabel detail nilai ini kita udah pisahkan, kita buat baru lagi tabel huruf yang berisi atribut huruf dan bobot. Jadi kita udah pisah tuh, jadi sisanya ini aja. Jadi kita buatkan ya sini. Tabel nilai. Kemudian huruf. Kita panggil hurufnya di sini. Nah, huruf di sini ini dia sebagai foreign key, FK. Tapi di tabel masternya dia bersifat sebagai primary key, PK. Kita cek tadi dari tabel yang di atas ini. Ini dari tabel yang ini kita cek Andika NIM 101 nilainya A, terus mata kuliah manajemen dia dapat AB, terus ada Joni dapat nilai huruf A di bahasa Inggris, Joanna mata kuliah robotika dia dapat B, mata kuliah manajemen Joanna dapat BC. Jadi kita copy ini. Kita copy ya, ini maksudnya ya. Yang nilainya kita pakai huruf AB. Oke. Kita copy. Udah sesuai ya, ini 1001 Andika. Ini mata kuliah basis data nih manajemen nilainya A. Manajemen dia nilainya B. Kita cocokin dulu. Udah benar, udah pas. Oke, manajemen dia dapat AB. Andika NIM 1001.
tabel detail. Jadi tabel detail nilai ini dia memiliki ketergantungan dengan tabel masternya. Di sini ini namanya tabel master. Seperti itu. Oke, dari normalisasi tahap ketiga sekian ya. Kita cek apakah sudah bisa, bisa kita pecah lagi atau normalisasi lagi atau dekomposisi lagi. Jadi ada 4 tabel. Tabel pertama ini tabel mahasiswa. Kemudian tabel kedua ada tabel master mata kuliah di 3NF ini di normalisasi ketiga. Kemudian ada tabel detail nilai, dan yang keempat ada tabel master bobot. Jadi ada 4 tabel seperti itu. Oke, sekian tahapan proses normalisasi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.